kita sudah bekerja sama dengan Unila. Insya Allah tahun depan akan buka kelas Unila di Waikana, kampus Unila Waikana. Makanya saya pasang target 6.000 UMKM di Waikana itu harus terbina sampai dengan 2026. Kan RPJM saya kan 2026, walaupun katanya masa jabatan saya 2024. Ini masalah lagi kalau mau dikupas lagi, ya kan? Dikupas sampai tuntas, ini masalah lagi. Anak-anak muda. Disinilah Bang Syota, yang ngebuat saya itu jadi semangat. Kian banyak pengusaha UMKM yang tumbuh ini. Itu saya lihat banyaknya anak muda. Hari ini udah banyak nih Pak Bupati tempat-tempat nongkrong di Waikana, tempat untuk ngopi-ngopi. Gitu. Sudah mulai. Adalah kalau 45 tempat nongkrong seperti di Bandar Lampung ini gitu ya. Ya kan kita harus pusing kita pusing. Jadi udah pusing. Udah pusing. Kemudian tadi kita singgung mengenai tentu persoalan pandemi tidak hanya kesehatan. Betul. Yang paling terpukul itu juga itu dari sektor ekonomi. Yes. Nah ini di Waikana seperti apa situasinya nih? Jadi ada persoalan. Ini baru membicarakan ekonomi, belum lagi membicarakan tujuan RPJM. Iya. Skala prioritas. Kita bicara ekonomi saja. Nggak ada saya pikir nggak kena. Media pun coba. Harus diakui media kena dampak juga. Nggak ada media nggak kena dampak. Media sektor media, apalagi ekonomi masyarakat. Di Waikana itu bukan semua, hampir rata-rata mata pencarian adalah pertanian, perkebunan yang paling banyak didominasi untuk itu. Kita lihat bahwa pasar tutup kemarin di awal gitu ya, pendapatan menurun, pembeli juga nggak ada yang datang walaupun sudah buka. Nah ini persoalan menurut saya. Ekonomi kita sempat minus hampir 2. Ya, terkontraksi 2%. Di awal-awal ya. Di awal-awal gitu kan. Ya kan, ketika tadinya kita 5 sampai dengan 6% pertumbuhan ekonomi kita. Tiba-tiba kita turun ke minus 2 gitu ya. Dan ini sangat terasa sekali gitu kan. Nah, inilah yang saya sampaikan ke jajaran saya. Ingat, pandemi ini mungkin kita walaupun tidak tahu kapan selesai, tapi mungkin akan selesai. Tapi memulihkan ekonominya kembali seperti yang kemarin itu saya pastikan nggak semudah memperbaiki kesehatan. Kalau kesehatan itu kita sudah tahu, langkahnya kita sudah tahu, triknya kita tahu, 5M vaksin ini itu kita sudah terbiasa dengan itu. Tapi ketika bicara ekonomi, dan itu pasti seragam seluruh Indonesia. Bagaimana cara menangani pandemi itu saya yakin di Lampung seragam, seluruh kabupaten kota sama caranya. Tapi ketika ekonomi pasti berbeda-beda. Pesawaran ekonominya nggak semua ditopang oleh pertanian perkebunan, beda dengan Waikana. Jadi pasti cara ekonominya berbeda. Nah ini yang saya sampaikan, kita harus membangkitkan ekonomi Waikana ini. Nah bagaimana caranya? Nggak ada pilihan. Pilihan saya adalah cuma satu, bagaimana kita membangkitkan UMKM di Waikana ini. Makanya saya di program saya yang kedua ini, saya masuk itu di 2 hal. Yang pokoknya selain dari yang lainnya, selain dari kesehatan, yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Menurut saya ini penting karena ini saya sudah periode kedua. Saya mau meninggalkan meninggalkan sesuatu yang baik untuk generasi penerus setelah saya. Karena bagi saya pemimpin yang berhasil itu pemimpinnya yang bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik. Itu pemimpin yang berhasil menurut saya. Nah itu kita bangun sumber daya manusia. Langkah awal saya hari ini kita sudah bekerja sama dengan Unila. Insya Allah tahun depan akan buka kelas Unila di Waikana, kampus Unila Waikana. Kita sudah siapkan bekas rumah sakit saya yang lama. Dan insya Allah tahun depan kita sudah menerima mahasiswa baru. Nah, ini salah satu cara, selain dari cara yang lain. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ditopang UMKM. Makanya saya pasang target 6.000 UMKM di Waikana itu harus terbina sampai dengan 2026. Sampai 2026? Iya kan, RPJM saya kan 2026, walaupun katanya masa jabatan saya 2024. Ini masalah lagi kalau mau dikupas lagi, ya kan? Dikupas sampai tuntas, ini masalah lagi. RPJM. Kenapa RPJM sampai 2026? Nggak bisa, RPJM kan 5 tahun. Iya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun. Dipersiapkan mulai 2021. Habisnya 2026. Iya. Nah, yang jadi persoalan jabatannya 2024, gitu kan? Nah, ini kan persoalan lagi. Jadi yang kita pikirin 5 tahun harus mampu kita selesaikan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Iya. Nah, ini persoalan untuk kepala daerah yang sekarang ini juga sedang menghadapi itu. Nah, itu kita satu cara di UMKM. Saya pasang 6.000 ini harus dibina. Hari ini mungkin sekitar 500-an mungkin kita sudah melakukan pembinaan. Pembinaan itu dengan serius ya maksudnya ya.
Jadi memberikan mereka pelatihan, memberikan akses mereka untuk. Sebelum kita masuk ke UMKM itu tadi Pak Bupati, saya tertarik mendiskusikan tadi yang disampaikan itu soal RPJM. Ini kan 5 tahun gitu ya. Ada nggak seumpama memang kemudian aturan yang keharusan untuk pemimpin mendatang untuk terus meneruskan apa yang menjadi RPJM yang dipersiapkan hari ini gitu? Oh iya, RPJM itu harus dijalankan. Saya pun masih menjalankan beberapa RPJM yang belum diselesaikan di zamannya sebelum saya. Contoh misalnya, zaman dulu ingin sekali Bandara Gatot Subroto itu jadi contohnya. Itu kan cita-cita dari zamannya Pak Tamanuri periode pertama dan kedua, kemudian zamannya Pak Bustami periode pertama, ya kan? Kemudian digantikan dengan saya jalankan sampai dengan hari ini. Jadi menurut saya nggak bisa juga kita. Jadi kita tinggal lihat, tapi tentu kita akan melihat situasi dan kondisinya. Apakah RPJM itu juga masih memungkinkan untuk kita laksanakan hari ini? Contoh misalnya, saya kemarin begitu banyak RPJM 5 tahun yang lalu, 2016, 2021, hantam pandemi 2 tahun, bubar itu semua. Banyak yang nggak kecapai itu. Padahal kita mau bangun infrastruktur kayak gini, kita mau bangun ekonominya kayak gini, habis semua. Tapi itu dituangkan dalam peraturan daerah? Oh iya, RPJM itu peraturan daerah yang disahkan oleh DPR dan kita. Ingat, DPR-nya juga harus disahkan oleh kita kan, barang yang kita mengesahkan, bukan pemerintah sendiri. Nah, jadi itu harus dilaksanakan sebenarnya, bukan harus sih, tetapi menurut saya harusnya dijalankan itu. Karena kita juga menyusunnya itu kan berdasarkan rencana jangka panjangnya Kabupaten Waikana itu habis 2025. Kita punya rencana jangka panjang di Waikana itu sampai dengan 2025. Kalau nggak salah dari 2000 berapa sampai 2025 hari ini. Karena kadang memang agak unik Pak Bupati. Karena di sini kan jabatan politik, gitu ya kan? Namanya jabatan 5 tahun, apalagi bupati sudah periode kedua, gitu ya kan? Artinya beda pemimpin, beda juga kebijakannya, beda juga seleranya, gitu. Maka tadi saya sampaikan, apakah memang sebuah RPJM itu harusnya dilakukan atau tidak, gitu. Kemudian kalau tidak dilakukan, ada nggak konsekuensinya gitu? Sebenarnya nggak ada konsekuensinya kalau menurut saya ya. Tetapi menjadi tidak etis kalau misalnya kita hanya mengandalkan ego. Apalagi jangan lupa RPJM itu milik masyarakat, terbuka. Dia akan lihat nanti apa RPJM Pak Adipati dengan RPJM yang baru, itu dia lihat mana sebenarnya yang harusnya dijalankan di Waikana. Misal ketika kita bicara soal mercusuar, proyek-proyek mercusuar di Waikana, kita membangun seperti misalnya kita membangun Tugu Siger seperti di pelabuhan, mau kita bangun di Waikana. Menurut saya nggak pas juga untuk hari ini. Hari ini bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa bangkit, itu paling utama menurut saya. Nah, jadi relevansinya juga kita harus lihat juga. Jadi harus fleksibel juga menyesuaikan dengan situasi kondisi pada saat itu. Ini RPJM juga harus melihat seperti itu kan. Seperti saya sudah masuk RPJM 2016-2021, jalan sekian ini sekian, hantam pandemi 2020, habis. Nggak saya pikirin RPJM. Karena bagi saya keselamatan yang masyarakat. Prioritas hari ini adalah keselamatan masyarakat, gitu ya. Masyarakat bisa makan dan dia sehat. Iya betul. Jadi kita harus berpikir seperti itu, taktis begitu. Iya. Jadi berpikir rasional lah. Rasional. Gitu ya. Iya. Rasional. Kemudian tadi Pak Bupati soal UMKM. Nah, Pak Bupati mungkin bisa ceritakan juga di masa pandemi ini pasti banyak juga UMKM yang gulung tikar, gitu ya kan? Seperti apa kondisi di Waikana, lalu bagaimana rencana Pak Bupati ke depan tentang UMKM ini? Saya kalau tidak salah data tuh ada sekitar 12.000 atau 13.000 UMKM di Waikana itu. Kemudian kelompok tani itu kalau tidak salah hampir 3.000 di Waikana itu. Nah, saya ingin berfokus ke UMKM. Kenapa berfokus ke UMKM? Karena ini langsung ke jantungnya masyarakat menurut saya, ya kan? UMKM ini jantungnya masyarakat. Kita berharap orang berinvestasi hari ini, Bang Syotang, kita agak berat. Ya, mau datang orang ke Waikana boleh berinvestasi. Dan menarik memang Pak Bupati, secara nasional ini UMKM ini justru 80% ini penggerak ekonomi nasional. Termasuk penyerapan tenaga kerja juga. Betul. Banyak perusahaan besar yang gulung tikar tapi UMKM masih bertahan gitu. Dan jangan dilihat dari jumlahnya. Satu UMKM mungkin 3 karyawannya. Tapi kalau dikalikan 12.000, akumulasinya. Jangan kita pikir satu perusahaan bisa menampung 3.000 karyawan. Tapi satu UMKM 3 kalau kalikan 12.000 banyak juga. Betul. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Makanya saya
pasang patok, saya bilang 6.000 lah. Kita patok 6.000, kita bisa urus 6.000 UMKM. Gak mungkin kita semua kita urus. Nah, 6.000 ini kita urus, kita buatin pelatihan, ya kan? Kita carikan bagaimana dia bisa dapat kucuran dana untuk modal. Kemudian kita bukakan pasarnya, kita berikan teknologinya, kita kasihkan peralatannya, gitu kan. Nah, fokus kita ke situ. Nah, sekarang mungkin sekitar 400 atau 500-an UMKM kita yang urus. sudah ada. Iya, saya lagi contoh hari ini kita lagi fokus ke kopi. Kopi. Waikanan. Iya. Kenapa kopi? Karena ternyata Waikanan di Lampung ini hanya 4 penghasil kopi. Ini sudah di provinsi Lampung ini hanya di Indonesia ini hanya 14 provinsi yang menghasil kopi. Di salah satunya Lampung. Lampung itu cuma 4. Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus. Hanya 4. Makanya ini saya dorong hari ini. Dan hari ini kita sudah bisa memproduksi kopi cukup baik. Kemudian udah banyak ini penghasil kopi, ya kan? Kopinya udah kreasinya udah macam-macam. Nggak jual biji kopi lagi hari ini. Hari ini rata-rata kita sudah mulai jual kopi bubuk. Brandnya apa nih? Banyak ya. Kita sudah ada ratusan brand hari ini. Yang best seller dari Waikanan. Kita punya Heller, kita punya Kolang, ya kan? Kita punya Putri Malu, kita punya banyak hari ini. Dan ini dikelola oleh anak-anak muda ya? Banyak. Anak-anak muda. Disinilah Bang Syota, yang ngebuat saya itu jadi semangat. Dari sekian banyak pengusaha UMKM yang tumbuh ini, itu saya lihat banyaknya anak muda yang bermodal 10-15 juta bergerak mereka. Wah, saya lihat anak muda. Saya lihat anak muda semua yang punya semangat mereka. Kalau dulu kan anak muda ini cuma berpikir mau jadi PNS, ya kan? Cari kerja, jadi pegawai. Jadi pegawai. Bagaimana jadi pegawai? Hari ini enggak, mereka menciptakan. Walaupun hanya 2 karyawan mereka. Hari ini ada yang sudah beromset 75 juta sebulan. Ada yang beromset 30 juta sebulan hari ini dengan kopi ini. Nah, berarti hari ini udah banyak nih Pak Bupati tempat-tempat nongkrong di Waikanan, tempat untuk ngopi-ngopi gitu. Sudah mulai. Ada lah kalau 45 tempat nongkrong seperti di Bandar Lampung ini gitu ya. Ada tempat nongkrong dengan futsal gitu ya. Dengan wifi gitu ya. Dengan wifi, ada dengan live musik. Itu sudah mulai dan kita mulai masuk, produk-produk kita juga sudah mulai masuk ke beberapa tempat, beberapa pameran juga kita sering ikutin baik di provinsi maupun di pusat. Yang di kita jenisnya robusta ya. Robusta. Kopi di Waikanan itu robusta. Iya. Nanti kapan-kapan saya bawain lah sini. Ya. Siap, Pak Bupati. Saya lihat suka kopi nih. Siap. Nah, kemudian kadang-kadang kan persoalan anak-anak muda ini memang punya kreativitas. Dalam mereka membangun sebuah usaha kecil, industri kecil menengah seperti itu, tapi terkadang persoalan mereka adalah persoalan permodalan. Betul. Nah, ini bagaimana support dari pemerintah ini Pak Bupati? Jadi selain dari bank-bank yang ada di Waikanan, ya bank-bank baik itu bank milik pemerintah maupun swasta, saya juga punya bank syariah. BPR Syariah namanya. Kita punya Bank Perkreditan Syariah Kabupaten Waikanan yang milik Pemda Waikanan. Ini sahamnya hampir 99% itu milik Pemda Waikanan. Nah, ini saya fokuskan. Saya suruh mereka bank ini untuk menggarap sektor itu. Jadi memberikan kredit lunak yang kecil-kecil yang 5 juta, 10 juta begitu. Nggak usah mikirkan kredit yang besar. Saya bilang walaupun dividennya dari bank syariah itu tidak besar kepada Kabupaten Waikanan, Pemda Waikanan, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kenapa? Ujungnya dividen juga kan kita manfaatkan untuk pembangunan yang merasakan rakyat. Sama sepertinya kalau bank-bank itu memberikan bantuan kepada rakyat, rakyatnya bergerak maju ekonominya, sama saja. Endingnya juga buat rakyat juga. Nah, ini kita sektor untuk pembiayaan ini kita coba garap melalui bank syariah, walaupun hampir tidak semua lah ya, karena kita juga keterbatasan modal di bank syariah. Salah satunya itu. Selain daripada bank-bank yang lain, ada Bank Lampung, ada Bank BNI, Mandiri, ya, Bank BRI yang cukup memberikan bantuan juga kepada kita untuk memberikan bantuan permodalan kepada para UMKM yang ada di Waikanan. Nah, jadi kalau kita bicara angka nih Pak Bupati, dari angka 1 sampai 10, Pak Bupati di angka berapa keseriusannya dalam membangun IKM dan UMKM di Waikanan? 8. Saya serius sekali. Saya coba tanggalkan, karena bagi saya ini periode saya yang kedua. Periode kedua ini saya harus meninggalkan sesuatu yang berbeda lah. Kalau meninggalkan jalan, meninggalkan tugu gitu ya, saya sudah cukup lah. Saya pernah bangun rumah sakit hari ini besar. Saya yang menjadikan Bandara Gatot Subroto. Sudah cukup lah peninggalan. Ini Unila nanti mau ada di Waikanan. Jadi cukup kalau untuk yang seperti itu. Nah, yang saya belum tinggalkan ini nanti bagaimana nih adik-adik saya
orang-orang saya yang hari ini tersusah-susah karena pandemi COVID. Hanya dengan ekonomi, makanya saya serius sekali ngejar ini. Kalau bilang 1 sampai dengan 10, 8 ya. Harus bisa. Kemudian ketika bicara angka tadi di angka 8, berarti ini kan kaitannya beberapa faktor lain juga. Betul. Seperti seumpama tadi permodalan. Kemudian sekarang di era digital. Ya kan? Ya. Era 4.0. Betul. Bagaimana Pemda kemudian mendidik, mempersiapkan mereka sehingga mereka ini yang muda-muda yang berkecimpung di UMKM ini mereka bisa survive di situ gitu. Dan sekarang ini lebih mudah sebenarnya mengajak mereka karena mereka melek dengan hal itu. Kalau di anak-anak muda sasarannya mereka udah melek, nggak ada yang pakai HP nggak Android hari ini, nggak ada yang nggak ngerti dengan Lazada, Gojek apa gitu ya, tempat mereka berjualan online, mereka sudah pada paham. Tinggal bagaimana kita sekarang ini memberikan pelatihan kepada mereka. Hari ini juga ada beberapa produk UMKM yang sudah masuk juga, ya kan, sudah terjual secara online juga hari ini beberapa produk kopi. Ya, saya lihat ada yang menembus pasar sampai pasar internasional? Oh belum hari ini. Hari ini belum. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ya. Nah ini hari ini belum. Tapi paling tidak itu tadi kita buka mereka melek. Sebentar nggak usah dibuka kalau anak muda nih. Anak muda tuh cuma sebentar itu nggak sampai 1 minggu mereka belajar, mereka sudah paham kok bagaimana mereka ngedesain produk mereka supaya terlihat bagus, terlihat menarik gitu ya. Packagingnya sudah menarik. Jadi mereka sudah paham tuh itu. Jadi marketnya juga nggak perlu di ini sama Pemda, mereka sudah bisa mandiri. Gitu. Iya, ada beberapa yang sudah bagus seperti itu. Dan kita memilah-pilah memang, tidak kita seratakan semua. Jadi ada yang sudah berkembang, ada yang baru mau maju, ada yang baru tumbuh. Nah ini treatmentnya beda-beda, nggak sama kita mentreatment di Pemda. Hanya masalah Pemda itu satu hari ini adalah pembiayaan. Nah sektornya ini yang harus besar sebenarnya pembiayaannya. Tapi saya buka di Kupas Tuntas hari ini, pemerintah juga sebenarnya, pemerintah daerah terutama hari ini, itu bicara soal anggaran sudah hampir nggak punya kewenangan lagi. Kenapa? Coba bayangkan, pemerintah pusat itu sudah punya aturan, kesehatan sekian persen, PU sekian persen, pendidikan sekian persen. Dan sudah ada aturannya gitu. Dan sudah ada aturannya. Kalau kita hitung-hitung, nggak nyampe 5% lagi, bahkan mungkin 3-4% saja untuk kewenangan daerahnya. Kalau nggak katanya melanggar undang-undang. Nah ini juga menurut saya yang mungkin harus tersuarakan juga. Ada ruang daerah itu untuk menunjukkan mana prioritas yang harus dia lakukan. Karena tidak mungkin sama semuanya. Nah ini juga mungkin jadi pembahasan yang cukup panjang nanti. Tapi itulah ada ruang juga kita yang juga agak sulit untuk melakukan pembinaan karena anggaran. Anggaran hari ini seperti COVID. Saya tahun 2022 masih menganggarkan juga untuk COVID. Nggak saya nolkan anggaran untuk COVID. Karena kita tidak tahu. Nah taruh hari ini Natal tahun baru, kita mau lihat nanti. Mudah-mudahan nggak ada gejolak kenaikan. Tapi kan kita juga tidak tahu. Bisa jadi itu. Mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga. Tidak ada gelombang ketiga gitu kan. Tapi kan kita harus juga persiapkan. Nah ini anggaran juga harus tepat sekali. Saya tahun 2020 hampir tidak melakukan pembangunan di UMKM melalui DAU. DAU-nya tidak ada 1 meter pun pembangunan. Dari DAU 1 meter siring pasang pun tidak ada dari DAU UMKM. Bisa dicek tahun 2020. Habis anggarannya untuk penanganan COVID, bantuan sosial dan sebagainya. Contohnya saja, ketika saya menghadapi pilkada, tapi nggak ada pembangunan, gitu kan? Jadi, tapi tidak masalah. Sekali lagi keselamatan masyarakat bisa makan, itu yang paling utama pada waktu itu, tahun 2020. Jadi kita hampir nggak ada kemarin. 2021 pun fisik kita hampir nggak ada, kecuali dari DAK. DAK pun tidak tahu semua, hanya pendidikan dan kesehatan yang ada pada waktu itu. Nah ini juga menjadi kendala buat kita sebenarnya. Tapi kalau ekspektasi masyarakat ini kan pemerintah ini selalu ada duit gitu. Pemerintah nggak mungkin nggak ada duit. Nggak mungkin bangkrut. Nggak mungkin bangkrut. Nah kemudian Pak Bupati tentu itu tadi pandemi sudah mau 2 tahun. Tahun 2021 Pak Bupati juga pasti punya sebelumnya itu beberapa skala prioritas pembangunan di Waikanan gitu. Nah akibat pandemi mana nih sampai hari ini yang belum tercapai atau belum maksimal gitu Pak Bupati, sektor mana? Satu jelas sekarang udah infrastruktur ya. Karena nggak bisa saya pungkiri, saya membangun infrastruktur tuh 2017-18 yang bangunnya kenceng, 16, 17, 18 lah, 3 tahun saya.
Dan hari ini kan berarti sudah hampir ada yang 4 tahun, ada yang sudah hampir 5 tahun. Perawatan pun tidak ada di 2020, ya kan? Nah, jadi udah banyak yang hancur hari ini. Nah, ini alhamdulillah saya dapat bantuan juga cukup banyak dari pemerintah provinsi untuk pembangunan jalan provinsi. Mungkin ada gambar Pak Bupati dari berapa panjang ini jalan di kabupaten, kemudian posisi jalan mantap ini berapa persen? Ya, saya kan kalau jalan Waikanan tuh ada 2000 kilo. Jalan provinsinya aja ada 230 lebih kilometer. Nah, saya waktu periode pertama itu di tahun 2018 itu saya sudah hampir 2019 lah. Saya sudah menyelesaikan 666 kilo jalan prioritas. Nah, hari ini jalan prioritas Waikanan itu saya nggak yakin kalau 60% mantap lagi. Gitu. Namanya infrastruktur. Itu yang pertama, infrastruktur menurut saya menjadi persoalan. Yang selain daripada jalan nih, sekarang kita melihat nih misalnya sarana prasarana puskesmas, kemudian gedung kantor camat kayak gitu. Ini kan hampir lama sudah nggak diperbaiki. Selain daripada itu, yang paling penting itu tadi, saya ini sudah menargetkan dari awal sebenarnya UMKM itu sebelum pandemi ini. Tapi di 2020 ya kan terhajar pandemi, hilang ini pembinaan semua. Ya kan kita harus refocusing, bukan refocusing. Pusing kita refocusing. Jadi udah pusing. Anggaran harus ditarik semua untuk penanganan COVID ini gitu ya. Karena semua harus jalan gitu. Semua harus jalan. Ekonomi, bicara soal ekonomi ini banyak yang saya belum jalankan gitu lah. RPJM saya, sekarang tuh saya harus jujur, angka kemiskinan turun. Naik angka kemiskinan di zaman sekarang ini. Naik ya? Naik. Dari sebelumnya berapa persen, sekarang jadi angka berapa? Enggak terlalu besar lah. Sebenarnya kita sudah bisa menurunkan 2 sampai dengan 3% kalau saya tidak salah. Tetapi sekarang karena pandemi kita kemarin aja minus 2%. Kemudian IPM kita, indeks pembangunan manusia, yang kesehatannya, yang pendidikannya juga kan, pendidikan sudah pasti turun. Bagaimana? Salah satu contohnya Kendala sekarang tatap muka, belum tatap muka, baru-baru ini kita tatap muka. Nah, ini menjadi PR saya. Jadi RPJM saya 2026, kalau ada yang tanya, 2016, 2021 selesai Pak Bupati RPJM-nya? Saya jawab tidak. Banyak yang belum selesai. Tapi itu juga saya jalankan di 2022 ini. Sampai 2021, 2026 ini, 2024 ini saya jalankan. Mana yang menurut saya masih relevan tadi, saya jalankan, itu saya jalankan hari ini. Tapi yang tidak relevan lagi ya tidak saya jalankan. Gitu kan. Ada beberapa yang masih ingin saya lakukan di tahun 2022, 3 dan 4 untuk bisa menyelesaikan RPJM yang lama sembari melakukan RPJM yang baru. RPJM saya yang baru juga nggak banyak-banyak kok. Karena saya tahu situasi tidak memungkinkan. Jadi kita lebih baik berbicara pesimis daripada kita bicara optimis hari ini. Jiwanya boleh optimis, tapi bicara anggaran kita pesimis. Jangan kita bicara anggarannya optimis. Kalau jiwa kita harus optimis, kita mampu menyelesaikannya. Tapi anggaran jangan. Jadi jangan membuat anggaran yang besar-besar untuk hal yang kira-kira kayaknya nggak mungkin dapat bantuan. Lebih baik nggak usah. Realistis saja lah kita bicara anggaran ini kan, karena anggaran juga nggak cukup banyak hari ini, anggaran cuma sedikit gitu ya. Nah, ini rencana Pak Bupati ada berapa UMKM yang diangan-angan gitu? Ya, saya paling tidak saya bisa 2.000 3.000 lah saya 2 bisa. sampai 3.000 sampai 3.000 lah saya bisa selesaikan di 2024 ya. Kalau saya berharap sih 2-3.000 ini bisa bergerak. Fokusnya kira-kira produk apa saja nih Pak Bupati? Banyak Waikanan tuh. Saya lihat kemajuannya kopi terutama. Kopi jalan, kemudian kerajinan juga jalan. Ya, UMKM ibu-ibu nih buat tapis, buat batik. Hari ini kita punya batik Serima Batik dan sebagainya. Ini juga kita terus kita genjot. Ini menurut, kemudian satu lagi itu adalah pariwisata. Di Waikanan ini juga mulai mau saya gerakan juga di tengah pandemi yang kemarin sempat ini ya. Ternyata di Waikanan tuh punya potensi juga. Benar kata Pak Erick Thohir kemarin bahwa ternyata orang yang datang ke pariwisata itu 80% wisatawan domestik. Artinya kita sendiri yang menikmati alam kita sendiri. Nah, ini mau kita gerakkan supaya orang juga berwisata di Waikanan, minimal orang Waikanan dan seputar Waikanan itu. Dan ini juga bisa menghasilkan juga. Pada waktu itu juga bisa menghasilkan. Jadi ada kelompok Pokdarwis, namanya kelompok sadar wisata. Ini yang kita kelola, yang bisa ternyata mampu mereka mengelola salah satu pariwisata, dan omsetnya sudah cukup lumayan sebelum diajar pandemi. Hari ini mulai kita bergerakkan kembali. Nah, ini mungkin target-target yang mau saya kejar dalam waktu dekat ini ya. Ada seberapa besar dukungan secara finansial, dukungan dari APBD, dari Pemda untuk sektor UMKM itu Pak Bupati? Kalau bantuan langsung sih nggak besar ya. Jadi kita lebih kepada mungkin
untuk pelatihan. Oh kita cukup besar sektor. Ini kan urusan UMKM ini banyak nih. Ada koperasi UMKM memang leadingnya, ada perdagangan, ada perizinan. Ini kan masuk semua nih, ya kan? Nah ini Indak, ini kan masuk semua termasuk dinas pariwisata. Kemudian jangan salah itu dinas PMK itu desa pemerintah kampung ya, kalau tempat kami PMK namanya. PMK yang ngurusin pemerintah kampung, dinas PMK. Ini juga punya peran. Kenapa? Ini juga kita mau gerakan, mereka punya dana desa. Bagaimana mengkolaborasikan dana desa dengan dana APBD untuk menggerakkan sektor UMKM di kampung mereka. Jadi jangan juga kepala kampung ini yang berpikir, kepala desa ini hanya berpikir fisik di tengah pandemi maksud saya. Nah ini yang kita dorong terus supaya mereka tuh mengalokasikan dana desa mereka. Salah satunya adalah untuk menggerakkan UMKM juga. Jadi nggak melulu dana APBD saja. Desa juga punya dana. Ya kan hampir 1 miliar, ada yang hampir 2 miliar yang bisa digerakkan untuk juga pembangunan UMKM. Ini udah mulai jalan belum? Sudah. Jadi kita lihat walaupun kita tidak terlalu bisa dalam mengintervensi soal dana desa karena dia dikucurkan langsung ke desa, tapi kita bisa sampaikan, tolonglah kamu nih di tempat kamu ini, kampung kamu ini ada pengusaha kopi. Coba kamu bantu. Nah, bagaimana ini buat usaha ini supaya nanti jadi income kampung. Berapa persen keuntungan mereka ini bisa dikelola BUMDes gitu ya? Nah, itu maksudnya. Kalau dikelola BUMDesnya kan bisa dapat hasil BUMDesnya masuk ke kampung, PAD kampung maksud saya. Nah, ini juga yang harus sektor ini juga digerakkan. Jangan lupa desa itu punya uang hari ini, gitu loh. Nah, ini harus juga kita gerakkan juga selain daripada mengandalkan APBD yang ada di Kabupaten Waikana. Iya. Nah, kemudian Pak Bupati ini cerita untuk 2022. Nah, 2021 tadi itu kan banyak yang bukan hanya refocusing lagi. Tadi udah dibilang repusing. Pusing udah. Nah, kemudian tahun 2022 apa yang ingin dicapai, yang ingin diprioritaskan ya? Yang di tahun 2021 belum tercapai gitu. Saya masih serius dengan UMKM, saya sampaikan tadi. Ini saya sangat serius dan sampai dengan akhir masa jabatan saya sepertinya. Kemudian saya lagi serius juga hari ini bagaimana saya bisa bekerja sama tentunya dengan Universitas Lampung Unila untuk bisa meningkatkan SDM ya tadi untuk bisa membuka kampus di sana. Saya membayangkan kalau kampus itu dibuka, itu bukan hanya SDM saja, pasti ekonomi juga bergerak di seputaran situ. Iya betul. Punya kos-kosan, ada tempat makan, ya orang akan datang tuh kan nggak mungkin orang bolak-balik, pasti harus ada orang akan buka kos-kosan segala macam. Jadi ada ekonomi juga bergerak di situ. Nah ini mau saya kejar. Kemarin Pak Rektor saya sudah pernah kunjungan ke sana dan kita sudah menyampaikan surat permohonan, kemudian kita sudah mengusulkan surat dukungan untuk buat perizinan di sana. Ini 2022 target yang paling dekat saya pikir. Kalau tidak salah memang Pak Rektor juga dalam beberapa kesempatan juga udah disampaikan gitu. Jadi kita mengizinkan karena Rektor saya sampaikan, saya punya gedung, saya punya tanah gitu kan. Nanti akan saya bangun. Unila berdiri di sini. Unila kalau berdiri di sini, ini tanah sama bangunan saya hibahkan kepada Unila. Nah itu mungkin menjadi daya tarik mereka. Kalau di kabupaten lain kan mereka cuma modal tanah, mereka suruh bangun Unila. Ya Unila nggak punya uang mungkin membangun itu kan. Nah, saya bilang saya punya gedung. Kan saya bangun tahun ini mulai dikit-dikit. Walaupun gedung itu sudah ada tingkat nyekat aja sebenarnya. Karena bekas ex rumah sakit Jenderal Abidin Pagadaran. Nah ini saya berharap sih besok sudah bisa buka. Pak Rektor bilang kita upayakan besok kita buka. Nggak apa-apa saya bilang. Nah kita akan mengejar juga di situ nanti kan ininya sebenarnya administrasi. Kita yang kejar akuntansi administrasinya. Kenapa? Kita rencana berapa prodi di sana? Satu prodi dulu untuk awal. Nah ini yang mau saya kejar ini sebenarnya bagaimana pengurus kampung, aparatur kampung itu ada yang bisa bersekolah soal administrasi, ekonominya, administrasinya. Kenapa terpikir Pak Bupati begitu? Mereka mengelola dana desa. Iya. Dan mereka nggak ngerti, kebanyakan nggak mengerti mereka bagaimana cara membuat administrasi yang benar di sebuah pemerintahan itu bagaimana, misalnya keuangannya dan sebagainya. Nah kalau kita sekolah kan kita buatkan misalnya satu kampung satu sarjana, seperti itu kan bisa, nggak usah banyak-banyak D3 aja lah. Nah, supaya kampus itu bisa hidup tapi manfaatnya ada. Saya sih sebenarnya berharap itu nanti universitas prodi yang ada di Waikana itu harapan saya sebenarnya itu khusus
ya kan? Khusus misalnya perhotelan, perkapalan, seperti itu. Jadi dia keluar langsung bisa diserap oleh sesuai dengan kebutuhan di masyarakat di Waikanan gitu ya. Bukan hanya Waikanan, kita berharap bisa ngimpor kemana-mana nih. Kalau seperti sarjana ekonomi banyak, sarjana hukum banyak. Tapi kalau misalnya perhotelan mungkin perkapalan, pokoknya yang prodi-prodi yang khusus seperti itu mungkin menurut saya akan lebih baik diserap pasar. Saya dengar ada satu kabupaten tapi saya lupa, itu ada yang mencari sarjana perhotelan D3 perhotelan sampai dengan 1.500 orang. Jadi banyak juga menurut saya gitu kan, walaupun sarjana hukum dan sebagainya mungkin bisa masuk juga, tapi mungkin kalau dia khusus kayak gitu akan punya daya tarik yang berbeda. Yang lain karena sudah banyak persaingannya ketat. Wah itu dia. Kalau ini kan mungkin sedikit gitu kan, kita berpikirnya seperti itu tadi. Benar-benar itu. Kita berharapnya seperti itu. Nah ini Pak Bupati, nggak terasa ini kita sudah ngobrol 50 menit. Wah. Nggak terasa saking asiknya ngobrol ini. Rencana kita tadi cuma 45 menit, tapi sekarang sudah 50 menit. Nah Pak Bupati mungkin bisa terakhir closing statement disampaikan dengan pemirsa kita. Silakan Pak Bupati. Ya, hari ini pandemi belum selesai. Saya buat masyarakat Kabupaten Waikanan yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini pandemi COVID-19 belumlah selesai. Jadi kita tetap harus berhati-hati untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa vaksin, itu yang paling penting. Datang saja ke puskesmas. Kalau tidak nanti biar orang puskesmas yang akan datang. Bantu saya untuk menyelesaikan urusan pandemi COVID-19. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini masih terus berusaha membangun. Apabila ada hal yang mungkin keinginan, cita-cita dan harapan masyarakat Waikanan yang belum bisa saya penuhi hari ini, pemerintah belum bisa penuhi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita akan coba memperbaiki mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang menjadi prioritas kita. Tetap semangat untuk para UMKM yang ada di Waikanan, kita akan dorong terus, mudah-mudahan UMKM di Waikanan bisa jadi motornya ekonomi di Kabupaten Waikanan. Terima kasih pemirsa Kupas Tuntas yang saya hormati, terima kasih juga. Terima kasih Bang Siola luar biasa sudah mengundang saya. Ini sorry nih Pak Bupati, ada mundur sedikit. Satu pertanyaan saja. Bagaimana Pak Bupati, saya lihat tadi semangatnya, inovasinya luar biasa. Lalu bagaimana dukungan timnya, struktur organisasinya yang ada di Waikanan? Jadi saya alhamdulillah mereka satu ritme. Saya bilang dengan mereka sebagai perumpamaan. Periode pertama lari saya 70%, 70 km per jam. Tapi di periode kedua, jangan salah, kalau orang bilang periode kedua tuh waktunya nyantai-nyantai Bupati, udah mau habis masa jabatan. Saya bilang jangan. Justru saya dari 70 ini saya mau lari paling tidak 80 atau 90 km per jam. Kenapa? Karena kita dibatasi hanya 3,5 tahun. Sementara masa RPJM saya adalah 5 tahun. Nah ini saya bilang, jadi kita larinya harus lebih cepat dari kemarin. Kalau kemarin kita punya 5 tahun, hari ini kita punya 3,5 tahun. Luar biasa. Jadi terima kasih nih Pak Bupati, pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Demikian tadi diskusi kami, cair, hangat. Banyak sekali ide-ide menarik yang dilakukan oleh Bupati Waikanan, Bapak Adipati Surya di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan menambah wawasan dan menambah ilmu bagi kita bersama. Saya Donald Haris Sihotang, pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam acara podcast berikutnya dengan tema-tema baru dan para narasumber yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.